Ya, Mas Oke. Kamal, Ya, selamat malam. Sehat ya, Mas Kamal? alhamdulillah sehat. Ya, gimana Mbak? Alhamdulillah, jadi baik. Jadi ini adalah Live IG Asa Kebaikan. Live IG Asa Kebaikan ini adalah Live IG dari yang dibentuk oleh tujuh jurnalis Mm-mm. lifestyle, dan kita ingin berbagi yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, kali ini juga Mas Kamal ingin berbagi kepada semuanya. Yang di sini Mas Kamal akan membahas tentang inovasi berkelanjutan menuju masa depan lebih baik. Dan dengan hadirnya Zayed Sustainability Prize edisi 2022. Nah, ini tuh apa ya? Mungkin disingkat JSP ya, JSP ya. Iya, ZSP Nah, aja. tapi sebelumnya Mas Kamal bisa menyapa dulu teman-teman di Asa Kebaikan. Oke, Mas Oh Kamal. ya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat jumpa. Terima kasih udah bergabung dengan kita. Dan juga terima kasih untuk tim Asa Kebaikan yang udah memberikan saya waktu untuk bisa menjelaskan Zayed Sustainability Prize. Jadi kira-kira apa nih Mbak yang mau ditanyakan tentang ini? Mungkin lebih pengenalan dulu JSP itu apa sih? Kan masih banyak orang, mungkin ada yang nggak tahu Zayed Sustainability Prize itu Oh apa ya, sih gitu. oh ya. Jadi Zayed Sustainability Prize itu didirikan, dibuat oleh negara Uni Emirat Arab, Oh, oleh pendiri mhm, pendiri UAE-nya sendiri, yaitu Sultan bin Sultan siapa gitu. Nah, oke. beliau ingin memberikan penghargaan karena beliau Mhm, percaya bahwa bumi kita kan semakin tua dan untuk itu diperlukan mhm, inovasi-inovasi yang mhm, bisa untuk menghemat energi, air, makanan, mhm, karena semakin banyaknya jumlah manusia yang hidup di sini. mhm. Nah, untuk itu ZSP memberikan kesempatan kepada hampir ke seluruh dunia, ke Eropa, Mhm, Asia, mhm, untuk menyumbangkan atau melampirkan program yang mereka jalani, mhm, yang program itu berisi inovasi. Jadi misalkan kita ambil contoh untuk mhm, air, itu mhm. dia recycle, lalu Baik, untuk makanan, untuk food, dan satu lagi kesehatan untuk juga ya? energi. Kesehatan Kesehatan, ya? ya itu juga kesehatan. Nah, jadi food, Oh, water, oke. energi. Jadi itu masuk kategori. Jadi ZSP itu Oh, ingin memberikan oke. penghargaan Mhm, untuk Asia. Di Indonesia kebetulan kita yang ditunjuk sebagai tim untuk memberikan undangan, menawarkan, memanggil untuk semua mhm, organisasi, LSM, NGO, UKM menengah mhm, besar untuk ikut mhm, bergabung dan memberikan detail program yang sedang mereka kerjakan, seperti itu. Dan mhm, tentunya itu ada hadiah yang ingin mhm. mereka berikan jika ada pemenang dari Indonesia. Oh. Kurang lebih Tapi seperti untuk itu. mengenal lebih jauhnya itu ada caranya ya? Apa maksudnya ada punya website gitu bisa Oh ya, lihatnya gitu? jadi pertama yang kita lakuin tuh kita mendata Mhm, semua UKM dan LSM, mhm. NGO yang ada, yang kurang lebih itu di Indonesia itu sekitar ada 600.000 ya. Dan Oh, itu banyak kita ya. melihat kira-kira, dan itu kita lihat kira-kira dari mereka tuh yang mempunyai program. Oke. Jadi kita mengirimkan undangan untuk bergabung dengan cara Mhm, cukup mereka mengunjungi websitenya mhm, zayedsustainabilityprize.com. Di sana mereka bisa mhm, mendaftar, mhm, mendaftar, login, dan setelah itu mhm. mengisi biodata. Hanya seperti itu aja sih, tidak sulit Dari situ ya. gitu. Tapi emang mengapa sih? Emang kita perlu gitu mendaftar ke JSP gitu? Kenapa kita harus ikut Maaf, program tersebut? Mungkin maaf, ada. putus. Halo, halo. Ya, Mbak Evi. Nah, oke, langsung aja ngejelasin. Aku putus lagi. Iya benar. Ya Mbak, jadi jawab yang tadi Mbak Evi nanya, Uh, kenapa kita perlu ikut? Kita uh, perlu ikut karena YA itu kan negara kaya. Jadi mereka itu
memberikan hadiah untuk setiap kategori. Jadi kan kategorinya ada yang seperti tadi, ada air, ada makanan, ada energi, terus udah gitu food, makanan. Nah, itu masing-masing kategori berhadiah 600.000 US dollar. Kalau dirupiahin tadi, ya kalau dirupiahin tadi saya lihat udah 8 miliar 600 juta lah. Iya, gede banget. Nah, kalau Tapi yang untuk yang sekolah itu yang SMA, untuk sekolah beda ya sama yang SMA iya. Jadi untuk masing-masing kategori dipilih satu. Kalau untuk SMA 6. Jadi 600.000 dibagi 6. Jadi untuk Asia, Eropa, dari sama berbagai iya, itu jadi gitu. Karena memang mereka juga persyaratannya juga nggak terlalu berat dibandingin yang lain, itu gitu. Dan pertanyaannya juga nggak terlalu teknis sekali seperti itu. Gitu. Untuk sekolah ya. Tapi Ya. mungkin lebih bisa dijelaskan secara detail kalau buat yang anak-anak sekolah ini itu SMA aja atau bagaimana? Enggak. Jadi ya kalau di situ di situ dijelaskan untuk global high school. Tapi sebenarnya di saat ini bahkan anak SMP pun sudah ada yang menemukan, seperti kita bisa lihat ada di LIPI itu kan mereka ada juga, mereka menjadi finalis. Nah, jadi dari SMP, SMA itu bisa untuk gabung ke mendaftar di ZSP gitu. Dan ini Gitu. udah ada banyak yang bergabung kan di sini. Terus ada di sini ada Yuna 12. Ada syarat khusus nggak Mas untuk gabung? Syarat khususnya, nah mungkin udah melalui dijelasin persyaratannya kali, ada persyaratan khusus nggak? Ya boleh itu dulu. Syarat khusus apa ya? Ya harus punya program. Ya program kelanjutan, dan programnya itu mempunyai dampak positif untuk masyarakat, atau setidaknya minimal tuh komunitas mereka yang di dekat. Nah, dan itu ya harus yang positif. Jadi kalau di sini malah di sini tadi, tunggu sebentar ya, saya lihat tadi Mas Kamal, kesempatan ini hanya untuk NGO atau LSM yang sudah berjalankah dari Aldi? Itu untuk NGO untuk yang berjalan, ya iya, karena programnya kan sedang berjalan. Ya, sudah dilaksanakan. Kalau hanya sebatas ide, ya belum bisa. Tapi kalau sudah dijalankan itu minimal berapa tahun, ada nggak gitu? Yang sudah dijalankannya itu harus berapa lama gitu? Jadi terkadang pada saat didaftarkan itu palingan 6 bulan ya. Dan setidaknya pilot project itu kan biasanya berlangsung 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu biasanya sudah ada efeknya seperti itu. Dan karena nanti di dalam form yang harus dijawab, apa perbandingannya sebelum dan sesudah, itu begitu. Nah, harus ada. Terus kalau di sini Mela bilang kalau masih fase konseptor inovasi bisa ikutkah? Kalau masih fase konseptor inovasi masih bisa ikutkah? Oh iya. Kalau hanya sebatas konsep belum, sayangnya belum bisa. Karena di sini kita juga perlu pembuktian. Iya, karena di dalam formnya itu nanti diminta untuk upload video yang memberikan kegiatan yang sedang mereka kerjakan, seperti itu. Terus kalau yang untuk anak SMA tadi kan udah bicara tentang yang SMA tadi, ini ada yang nanya, mau tanya mengenai mengenai kategori sekolahnya, terus kira-kira apa saja isian formulirnya. Mas Kamal mungkin dikasih tahu kali, karena mana anak SMA kali ini mamanya nanya ke Jadi kalau untuk kategori SMA itu program yang dijalankan harus dijalankan oleh pelajar itu sendiri. Walaupun mungkin ada pembimbing dari guru.
Dan kategorinya itu untuk SMA ya ada yang berhubungan dengan food, water, health, energy, seperti itu. Dan untuk pertanyaannya hanya sebatas seperti usianya berapa, programnya sedang berjalan apa, dan efek yang baik untuk di sekolah itu sendiri apa, efek positifnya seperti itu. Tapi di sini juga ada biayanya nggak Mas nih? Ada banyak yang ada biayanya nggak Mas tuh untuk daftarnya? Enggak ada. Kalau misalnya mau Ya. dibiayain, boleh aja. Tapi kita free. Karena kita ngasih duit kok minta biaya ya enggak. Jadi all free. Dan itu juga pengisian formulirnya kan online juga ya, jadi nggak ada Iya. daftar online. Ya, kan? memang ada kendala di situ. Jadi kalau misalnya jika ada yang ingin mendaftar, kita bisa bantu untuk memberikan form secara offline dalam format Microsoft Word. Jadi nanti mereka bisa isi dulu secara offline. Setelah itu mereka bisa masuk lagi ke websitenya. Mereka tinggal copy paste aja ke dalam websitenya Zayed. Oh iya, waktu sebelumnya kan di program Asah Kebaikan, waktu itu kan ada narasumber juga Pak Riyatno yang di mana ya, Lampung apa di mana ya? Iya, Smart Farm. Iya, dia Smart sudah Farm. daftar dan sudah daftar ya? Sudah daftar ikut Sudah. Oh iya, sekarang kan keren banget ini Mbak Nana juga ngasih tahu di sini karena Nana dulu narasumbernya. Terus, iya. jadi wah baguslah kalau gitu sudah daftar. Ya, itu saya juga udah hubungin Pak Suratitno, Pak Riyatno-nya. Saya juga udah kirimin itu formulirnya. Jadi untuk dia bisa jawab dulu secara offline, dan nanti setelah udah semua bisa lebih cepat seperti itu. Ya. Begitu. Jadi di sini juga tadi ada yang bertanya lagi, mungkin tadi belum dengar. Info lengkap bisa lihat di mana? Diulang lagi Mas, nih ada yang nanya nih Andi Vanessa. Kalau untuk info lengkapnya itu bisa dilihat di Zayed, di websitenya zayedsustainabilityprize.com. Itu langsung di situ bisa lihat, atau bisa kontak ke kita, bisa kontak ke saya. Nanti saya akan kirimkan semua tuh infografik, penjelasan singkatnya tentang bagaimana. Jadi kita akan guide semua peserta sampai mereka submitted seperti itu. Dan berharap ada menang dari Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kan, kalau nggak salah Indonesia juga pernah menang tahun 2000 berapa ya Mas, 2016 atau 2016. 2016 itu dari NGO Copernic di sini itu ada, karena mereka bentuk bidang energi. Nah, kategori energi untuk mereka ke nelayan. Di daerah mana, Mas? Di daerah Kalimantan. Daerah Kalimantan. Nah, di sana soalnya listriknya waktu itu masih biarpet. Dan mereka saat melaut itu kan perlu penerangan. Nah, jadi inovasi energi. Dan di 2017 itu Green School di Bali. Karena mereka pakai semua penerangannya pakai tenaga surya. Nah, itu. Iya, dan itu semua anak-anak sekolah itu mereka yang ngajuin semua. Jadi anak sekolah mana? Keren banget. Iya, emang dapat duit banyak ya. Hebat. Iya, kalau di daerah itu memang, aduh. Tapi kan kalau di daerah tuh ada kendalanya nggak sih? Nah, di sini pertanyaannya di sini berkaitan juga nih dengan ada dari Latifah dari Sukabumi nih. Kalau ada peserta yang tinggalnya di kampung atau di pelosok desa, tapi programnya bagus dan nggak bisa bahasa Inggris, gimana ya katanya? Nah, mungkin ini kan dari kalau di daerah ada sih beberapa kendala. Harus pakai bahasa Inggris kan? Iya betul bahasa Inggris. Jadi itu bukan di situ aja, itu juga ada peserta dari pedalaman Aceh. Dari pedalaman Aceh itu mereka yang dia itu yang merubah petani yang tadinya menanam ganja menjadi menanam kunyit, dan itu saya udah minta dia ini, cuma masalah di
kendala di bahasa. Nah, itu kita bantu juga. Jadi, Iya. kita berikan formnya, mereka berikan jawabannya, nanti insya Allah kita bisa bantu translate ke bahasa Inggris, seperti Oh, itu. bantu ya sama Mas Kamal. Yang kemarin Pak Riyadno Ya, gimana? Yang Pak Riyadno Pak ada kendala Riyadno nggak? masih proses. Masih Ya, proses. dia lagi bikin video sekarang. Dia lagi bikin Oh, video dan ada ponakannya juga yang bantu untuk untuk cara grammarnya. belajar bahasa Inggrisnya Untuk ya. Oh, jadi iya, terbantu betul. sama hebat. Iya, di Iya, sini selamat semangat malam. itu. Oh, ada penonton setia Yasinatu dari Ternate tetap masih bergabung. Makasih. Ya, terus di sini ada Rinda Zul. Ini pendaftarannya online saja atau harus mengumpulkan berkas offline? Tadi kan Oh enggak, online semua jadi tuh. iya online semua. Jadi cukup masuk ke Mhm. website ZSP, Mhm. buat login name, username, buat password. Mhm. Kemudian kita akan dapat notifikasi email, tinggal klik, Mhm. langsung kita udah masuk, kita mendapatkan unique ID, lalu kita Mhm. isi biodata, di situ kita udah langsung tercantum di situ nama Iya, dia, dan dan sudah. selanjutnya tinggal memilih kategori. Pokoknya nggak langsung email semua apa offline online, online semua ya. Online Ya, semua. online. Yang offline itu nggak ada. Kita hanya membantu aja di sini. Gitu. Dan ada lagi, hai Mbak Mayang ini juga aktif ikutan terus, Mayang dari Wibowo. Kita perlu berikan report berkala atas kegiatannya atau dipantau langsung? Jadi nanti pada saat sudah diberikan, kita sudah mengisi semua formnya, kita sudah upload videonya, dan kita sudah yakin, kita klik submit, itu berarti sudah selesai. Selanjutnya akan mulai penilaian karena ini ditutup tanggal 6 Mei, setelah itu akan mulai dinilai. Oh, ini ya. Selanjutnya udah nggak ada lagi. Dan itu nggak perlu laporan berkala. Justru nanti jika memang bisa menjadi finalis, itu akan diundang, ditanggung semua biaya. Itu baru hanya sebatas finalis ya, Itu finalis ya. untuk datang. Iya, baru finalis semuanya udah di cover untuk pergi ke sana kalau memang untuk COVID itu nggak ada masalah ya. Gitu. Iya, Nah, iya. selanjutnya di sana seandainya pun tidak menang, tamu yang hadir itu juga semuanya adalah donatur. Jadi mereka akan melihat program-program mana yang kita kira bagus dan mereka akan siap untuk memberikan donasi di luar ZSP. Di luar JSP malah ada ya juga. Iya, itu banyak tamu-tamunya. Gitu. Nah, terus di sini ada lagi, kalau Mas Aldi lagi nanya, kalau untuk level SMA yang programnya sedang dibiayai oleh founder seperti YBM, PLN, apakah bisa ikut serta? Oh bisa, ya itu bisa karena memang itu karena dari ZSP juga tahu untuk anak sekolah untuk membuat proyek itu tentunya butuh dana juga kan, dana di awal, modal awal, dan itu nggak masalah untuk seperti itu. Di sini, hai Ibu Ririn, selamat bergabung. Nah, terus bentar lagi, kalau ada orang yang tidak mempunyai modal untuk sekolah tapi ingin sekolah, apakah akan dibiayai dari pihak sekolahnya, Pak? Itu gimana ya? Programnya dia dibiayai sekolah atau? Saya nggak tahu apa hubungannya Mas Zayed ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin programnya dia bukan punya dia, tapi dari sekolah mungkin boleh kali ya kalau memang itu dari sekolah yang. Ya, kalau untuk sekolah nggak punya itu, ini di luar ZSP, kita di Indonesia tuh asal kita rajin itu banyak program beasiswa ya, banyak program beasiswa sebetulnya. Jika memang itu bisa langsung ditanyakan sih. Kalau itu ini di luar ZSP ya. Iya. Ya, ini Mbak Rinda Zul ada lagi nanya, Mas, apa bedanya dengan program PKM di perguruan tinggi? Program Itu apa ya? PKM, saya juga PKM. belum tahu PKM di perguruan tinggi. PKM kalau di Kemenkes Puskesmas ya? Nggak tahu, Ibu mungkin bisa dijelaskan lagi PKM-nya ini apa dan apa bedanya? Oke, mungkin bedanya
kalau di Zayed ini Sustainability Pacific kan Emirat ya, pokoknya gitu aja kan, Iya, Uni Emirat dari Arab. ini Emirat Arab. Di sini, hai selamat malam Mbak Di Ratno sudah join. Tunggu, kita menyapa dulu ya Mas Sapitri. Oke, terima kasih sudah join. Mbak Yu, ini siapa ya? Nggak tahu. Yuna 12, kalau program UMKM gitu boleh daftar nggak Mas? Wah, boleh banget. Boleh banget. Karena itu memang boleh banget. Jadi memang konsentrasinya di situ. Kecil, menengah, UMKM, NGO atau LSM. Itu emang prioritas. Prioritas banget. Itu boleh banget. Jadi ada batasan usia tidak, Pak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada, iya. Oke. Dan kita teruskan lagi untuk ini, mungkin Mas bisa dijelaskan tentang. Jadi sudah ada pemenang. Sebenarnya JSP di Indonesia, JSP itu sudah berlangsung sudah kapan sih Mas? Itu setiap tahun kah programnya? Iya, setiap tahun. Jadi tahun 2021 tuh yang ke-14, udah yang ke-14 kali. Ke-14 kali. Nah, tahun kemarin, tahun 2020, dibuka pendaftaran 2020 untuk diumumkan tahun 2021. Itu dipospon karena ada COVID itu kan, ada pandemi COVID. Jadi dipospon. Jadi semua peserta di tahun kemarin akan dilihat lagi di tahun ini untuk diumumkan di 2022 seperti itu. Sini ada lagi sebentar. Maaf Mbak, ini ada PKM itu program kreatif mahasiswa. Ya, nah itu. Iya, saya juga nggak tahu ya. Maksudnya program kreatif mahasiswa itu jika memang itu suatu program dan itu ada manfaat positifnya di komunitas mereka, itu nggak apa-apa untuk mendaftar. Itu bisa untuk mengajukan di ZSP. Itu nggak masalah, kita bisa bantu untuk nanti untuk bantu jawab atau memberikan contoh pemilihan. Itu. Tapi kalau untuk penilaian penjurian itu seperti apa sih Mas kalau dari Zayednya sendiri? Kalau dari Zayednya sendiri itu mereka jadi setelah tanggal 6 Mei itu sudah ditutup dan nanti itu tahapannya ada 3. Dia ada 3. Pertama itu dari dari Zayed ZSP itu mereka memanggil, mereka hire perusahaan sendiri yang untuk menilai layak enggaknya. Jadi mereka wajib tuh baca semua. Nanti dari situ jika dinilai layak, mereka baru akan masuk ke fase kedua. Fase kedua itu dilakukan lagi yang mulai per kategori. Jadi mereka ada komite sendiri. Nanti setelah itu komite sudah menentukan, baru diberikan kepada juri. Nah, juri-juri ini yang biasanya itu kemarin itu ada kepala negara. Kemarin ada Pangeran Charles, terus ada Perdana Menteri dari mana lagi ya? Saya lupa kebanyakan itu. Jadi emang orang-orang penting dari seluruh dunia yang dijadikan juri sama Zayed. Seperti itu. Nah, terus waktu sempat lihat juga kan Pak Jokowi datang itu dalam rangka apa ya, Mas? Itu waktu ada pemenang dari Indonesia. Yang Kopernik itu mewakili atau? Yang Kopernik sama yang Green School. Oh, 2 berarti, yang satu Green School. Iya, jadi emang 2 tahun tuh menang dari Indonesia. Jadi kita berharap ada pemenang lagi nih dari Indonesia. Iya ya. Gitu. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan. Nah, amin. Terus ini ada lagi nih di sini sebentar. Lanjut Mbak Rinda ya. Nanti dapat biaya dari Ditmawa jika menang. Apa nih? Mungkin bisa baca. Di Ditmawa jika menang. Nanti dapat biaya. Maksudnya dapat biaya itu pengeluaran kan? Nanti dapat pengeluaran begitu maksudnya? Dapat biaya pengeluaran jika menang kali ya. Terus di sini semoga
Mbak Indira Kamal, hai, semoga dari Indonesia ada yang menang, amin. Ya, insya Allah ya Mbak, semoga di sini saya menyapa dulu. Ya. Dan, oh ya, ada yang juga bertanya nih, bisa mungkin Mas Kamal jelasin kali, kasih kisi-kisi pertanyaannya kali, kira-kira pertanyaannya apa aja sih yang harus diisi gitu, Mas Kamal? Oh ya. Jadi pertanyaannya itu totalnya semua ada sekitar 50-an, 50-an Oh, banyak, pertanyaan. banyak Jadi sekali. ya, ya Kirain, makanya itu oh, makanya tugas kita 50. bantu kan. Oh, iya, iya, Tapi iya. dari begitu kita bantu. Jadi itu Iya. mereka ada bagi beberapa kategori. Pertama general information, itu ya seperti biodata aja. Jadi udah berapa lama, terus Mm. apa yang dikerjakan. Terus setelah itu ada lagi inovasi. Inovasi itu apa program yang dijalankan dan apa nih Mm. dibandingin sama program yang hampir mirip, kelebihan program Anda apa, seperti itu kurang lebih. Oh. Terus inspiration, dapat ide nih dari mana nih bisa buat Mm. program ini, apa ngelihat kondisi lingkungan yang ada atau memang Oke. ada permintaan dari masyarakat tuh. Terus lalu Mm. ada other information lagi, itu biasanya hanya seputar pertanyaan, kalau Anda menang hadiahnya Mm. mau dibuat apa Oh dalam ya. 5 tahun, Mm. dalam 5 tahun ke depan Anda akan melakukan apa dengan uang hadiah gitu ya, mungkin bayar utang, mungkin mau beli tanah seperti itu. Ya, Jadi kayak tujuan lah, dan cita-cita juga. selanjutnya Anda diminta untuk upload video sebatas kegiatan gitu. Mm. Itu ya diantaranya ya dari 50, cuma kisi-kisinya dikasih tahu aja dulu. Iya, jadi sama satu lagi Mbak, jadi Huh? biasanya program yang diajukan itu uh, dari organisasi itu mengharapkan agar program ini bisa terus berjalan. Jadi kita Oke. perlu jadi ZSP itu tujuan utamanya adalah agar program ini bisa diteruskan, bisa terus dikembangkan. Mm. Jadi mereka Mm. memberikan pendanaan kepada program itu. Seperti itu. Iya. Nah, untuk pemenang. Bagus banget ya. Padahal kalau dilihat di Ya, Indonesia itu banyak loh yang punya kreativitas untuk ya, tapi yang memang tantangannya itu kan berkelanjutan ya. ya, Harus tidak berjalan atau apa. Tapi sebenarnya ya. Mas Kamal sendiri pernah nggak sih menemukan tantangan terberat buat para peserta yang mau ikut itu apa aja sih sebenarnya yang dihadapi mereka? Ya, jadi terkadang tantangannya terberatnya tuh memang Hmm. pertanyaannya susah-susah mudah ya. Kalau untuk Hmm. yang mengikuti program itu juga karena biasa dimintakan eh, pendapat. Jadi kalau untuk Hmm. organisasi atau untuk NGO itu biasa kan mereka keluar biaya untuk mendanai program. Mereka akan Hmm. hitung. Nah itu di ZSP itu juga diminta. Berapa nih sebelum program berjalan, berapa yang Hmm. keluar, berapa pendapatan. Nah itu terkadang Hmm. beberapa organisasi yang saat mendaftar mereka kesulitan. Loh kita nggak pernah dapat modal nih, kita nggak pernah ada profit, karena kita non Hmm. profit. Dan terkadang pertanyaannya itu karena dalam bahasa Inggris Hmm. yang ada level bahasa Inggris itu kadang yang agak sulit. Ada 2 atau 3 kata itu yang agak sulit seperti itu. Jadi itu yang kita bantu terus tuh. Jadi kesulitannya rata-rata di situ. Hanya di situ aja sih. Nah itu kita biasanya langsung kita kasih contoh jawaban. Nanti dibantu ya sama Mas Kamal ya. Ya, prok. Iya. Jika di sini bilang Mbak Safitri Evi 08, jika menang semua fasilitas ditanggung Pak. Iya, tadi sudah bilang ya Pak. Pak Ya, Kamal ya, ditanggung kan semuanya? ya betul. Ditanggung. Iya. Dan itu pemenang diumumkan di sana. Karena finalis diundang. Finalis diundang tanpa tahu tuh pemenangnya. Tanpa tahu pemenangnya. Tapi diundang dan nanti pada saat pembacaan itu baru diberitakan pemenangnya. Gitu. Gratis Jadi semuanya kita ya. berharap sih emang, iya kita sih emang berharap ya dari Indonesia tuh udah menang. Emang sih banyak dari negara lain, tapi saya juga udah nyontek nih lihat-lihat jawaban-jawaban negara lain. Hah? Sebetulnya kurang gitu, karena jadi negara yang inovatif itu Indonesia sebetulnya, ya kan banyak gitu Sebenarnya Indonesia. iya, banyak orang kreatif. Iya, iya banyak banget.
Nah, Semuanya itu terus. ya, nah mungkin karena kita berharapnya dari tim ZSP dengan adanya live ini Hmm. mereka jadi tahu, Hmm. mereka bisa lihat, mereka bisa daftar itu gitu. Karena emang Iya, banyak iya, gitu. iya. Dan Jadi, memang rata-rata kendala itu di bahasa Inggris. Itu iya, kendala di bahasa betul. Inggris. Jadi Jadi mereka sebenarnya udah enggak. udah nyerah duluan. Sayangnya di situ. Dan Hmm. tugas saya menyemangati agar mereka mau daftar. Seperti Pak Ariatno yang di Lampung itu ya. Ya, iya Semangat, betul. semangat Pak, terus mudah-mudahan nonton di sini. Nah, terus Iya. di sini emang benar katanya saya mau nyoba nih, ya Mbak Linda Zoom, nyoba ya. Insya Allah. Nah, di sini ada, wah menarik ya Mbak Safitri, menarik ini. Tapi di sini Mbak Safitri minta lagi kisi-kisinya tolong bisa lebih diperjelas Pak. Kisi-kisinya bisa Bocor. dilihat di Ini sini mah nih. bocoran. Nah, Ya, tuh kalau sudah untuk kisi-kisi kan rata-rata kan tergantung kategori ya, kategorinya apa gitu. Oh Jadi iya, kalau untuk mungkin bisa diperjelas, Mas Kamal, kalau kisi-kisinya di kesehatan apa, terus kalau yang untuk temanya anak-anak sekolah apa, gitu kan, ada bedanya oh nggak? ya, bedanya sih cuma untuk di ini aja. Kalau misalnya untuk kesehatan, Hmm. dia di bidang apa nih? Infeksius apa non infeksius? Yang menular atau yang tidak menular? Jika Hmm. menular, apa nih programnya yang dilakukan terhadap pasien, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, apa ya programnya gitu, seperti itu kurang lebih. Punya intinya kurang lebih. Nah, kalau untuk food, apakah dengan Anda misalkan menanam padi dengan luas Hmm. lahan yang terbatas, bisa nggak untuk Hmm. mencukupi satu desa? Apa nih Hmm. inovasi Anda? Hmm. Dan Hmm. apa yang dilakukan tanpa merusak lingkungan? Seperti itu. Dan yang energi seperti yang pakai apa eh, tenaga surya seperti itu. Kalau untuk Iya, SMA iya. itu ya sama kategorinya mereka daftar dan kategori masuk ke dalam kategori 4 itu. Seperti itu. Itu kalau yang di Gitu. kesehatan, yang sekolah tadi sama ya, tadi sudah dijelaskan. Iya, Nah, sekolah itu juga sama. Ya Ibu contohnya kayak di misalnya sini, apa? Kenapa Mas? Ya, oke. iya misalnya kayak kita kan juga sering lihatnya sekarang di berita untuk mobil listrik sekolah gitu. Itu Heeh. sebetulnya bagus tuh bisa untuk ya tapi saya udah berusaha ngubungin beberapa kali tapi nggak ada respon mungkin karena mereka sibuk atau gimana. Nah, Hmm. jadinya ya mungkin setelah di sini ada yang nonton, jadi mereka Heeh, mau mendaftar. bagus ya Gitu. Dan padahal itu. seharusnya, ya itu Heeh. bagus. Cuma semuanya menurut kita bagus, tapi dari sana Iya, kita melihat juga kan, iya. Jadi nggak harus yang iya, bener-bener program yang wah banget gitu. iya, iya. Yang sederhana asalkan dampak ke lingkungannya itu besar. Itu Ya, gitu. seperti yang menang kemarin itu ya, yang di Kalimantan dengan cuma hanya Iya, botol itu kan gitu kan. sederhana. Iya, betul. Dan di sini Mm-mm. juga izin share dari Yuna, izin share info ke ibu-ibu PKK untuk program MKM Mas. Iya Mbak Samuel ya, bisa pengen Iya. pengen di share. Nah, Oh terus iya, di sini iya itu boleh. boleh bagus malah ini. Ada lagi katanya bisa kontak Mas Kamal kah selanjutnya setelah live IG ini? Oh, Oh, Japri ke monggo, Japri ke monggo. IG-nya Mas Kamal. Nah, terus Iya, ini silakan, silakan. ada Jonathan Sugiarto. Ini untuk kategori program apa aja ya Pak Kamal? Tadi sudah dijelasin. Iya, untuk Ada kesehatan kategori untuk Pemda, apa? kata Mbak Nana ada kategori untuk Pemda. Jadi dari sekarang yang sudah mendaftar itu ada juga ada 2 atau 3 dari kementerian yang terus sama dari kabupaten itu gitu. Itu mendaftar itu nggak apa-apa karena jika memang dia sedang memegang program, itu nggak apa-apa diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi Boleh nggak ada berarti masalah. atau untuk instansi pemerintah, oh iya boleh ya. Boleh itu boleh Ini itu boleh. Jonathan Sugiarto mungkin bisa dilihat di websitenya Zaya Sustainability Zayed. Prize yang nanti Zaya Mm-mm. ya bisa dilihat.
di sini lagi mobil SMK. Mobil SMK boleh tuh Mas. Oh iya, betul. Oh iya, itu boleh banget tuh, boleh banget. Iya, betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas, seputar kegiatannya. Kalau dari saya sih, eh, ya berharaplah semuanya tetap semangat yang sudah mendaftar ya, dan yang akan mendaftar Mm-mm. semangat itu. Jangan saat mulai membuka website dan melihat jumlah pertanyaan dan kata-kata yang agak sulit langsung atas semangat itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kebanyakan rata-rata yang kita lihat dari tahun kemarin tuh saat mereka baca pertanyaan dan nggak ngerti artinya, udah ke laut deh, lewat deh, itu gitu. Ya, Padahal kita udah sering kirim email ya. Kalau ada kesulitan hubungi saya. Kalau ada kesulitan hubungi saya. Saya tuh nggak bosen ya. kirim gitu. Bahkan ada yang sampai jam 2 pagi hubungin saya. Udah gitu Yang welcome lagi aja. karena mungkin beda beda waktu kali ya Mas ya di sana Enggak, TKI. itu dari Tuban. Dari Tuban. Jadi Oh, hampir tiap hari itu ada yang hubungin saya. Itu uh-uh, hampir semua provinsi ya. Mereka nanya uh-uh. ini, nanya itu. Jadi ya kita sih welcome Hmm. selama itu emang bisa bantu mereka untuk jawab, itu kita siap bantu sih. Itu gitu aja. Karena Tapi tujuan kita dari memang. semua Mhm. program yang ada dari 5 kategori ya tadi 6 apa 5 tadi Ya, 5. Eh, 5 dari 5 kategori itu yang paling banyak diminati gitu gimana apa ya Mas Kamal? Apakah dari Rata ya. kategori kebutuhan? Hah? Rata. Kebanyakan sih rata. Tapi kebanyakan ada juga dari food, dari pangan. Dari itu dari pangan. Dari food. Itu karena memang Yang kreatif. yang seperti apa sih Mas Kamal kalau yang pangan itu paling banyak? Kalau yang pangan itu macam-macam ya. Hmm, Yang daftar ada yang dari restoran pun ada yang daftar. Terus yang dari mempunyai restoran. program untuk, iya itu, jadi nggak apa-apa. Semua tuh welcome. Selama emang ya Hmm, itu intinya ada membawa manfaat yang baik untuk lingkungan dan masyarakat gitu. Nah, nah, ada juga yang mempunyai program gitu untuk hmm, ketahanan pangan itu. Jadi dan itu masih setiap hari masih ngubungin saya. Ini gimana oh, pertanyaan yang ini itu gitu. Jadi selama saya bisa bantu saya bantu. Jadi jenisnya pun beraneka ragam untuk pangan. Jadi hmm, ada beberapa tipe ya. hmm, Hanya di dalam dari yang saya lihat ya, hmm, mereka yang mendaftar itu gitu. Kalau untuk kesehatan pun ya itu yang sebagai dua infeksius sama non infeksius. padahal dari kesehatan ada kaitan dengan COVID nih sekarang pandemi COVID-19 Itu ada. Bahkan di ada juga. ZSP di tahun-tahun sebelumnya nggak ada pertanyaan tentang COVID, tapi sekarang Hmm. ada. Jadi pertanyaannya itu, Oh, program ini membawa pengaruh apa nih pada masa mm-mm, pandemi gitu. Jadi maksudnya apakah program ini bisa membantu orang yang terkena dampak gitu. Misalkan kayak UMKM yang mm-mm, karena tidak ada pekerjaan, akhirnya karena ada program UMKM, tolong bantu mm-mm, buat mungkin manik-manik atau apa, atau bantu mm-mm. seperti apa. Jadi kan ada income. Nah, itu membantu kan pada saat masa pandemi Iya. seperti itu. Nah, Jadi nah, Mas Kamal, ini kan udah ada yang ngundang kemarin itu, ceritanya ada nggak sih dari mereka ketika sudah mendapatkan hadiahnya itu, mm, kelanjutannya gitu, pernah 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 dipantau atau gimana gitu, Mas Kamal? kalau Mengenai mereka? dipantau itu paling nggak, jadi ada satu saat akan datang Datang, iya. dari Oh, oke. dari Zayed ya, dari Uni Emiratnya sendiri itu langsung datang Hmm, oke. melihat, karena perlu juga untuk dokumentasi mereka gitu. Dan sisi baiknya kita nggak akan tahu di tahun ke depan Hmm, Zayed ini punya program tapi di luar ZSP, dan mereka biasanya hmm, akan memilih pemenang, melibatkan oh, pemenang yang menang kemarin itu. Jadi mereka akan oh, memberikan dana lagi, cuma yang kita nggak tahu besarannya berapa karena hanya antar mereka sama
pemegang program seperti itu. Jadi di luar program yang JSP-nya itu ya. Di luar itu, makanya sebenarnya bagus banget. Dan itu udah pernah ada di Indonesia, maksudnya udah ikut kayak gitu? Indonesia udah. Jadi kemarin itu di Kalimantan lagi, di Kopernik lagi. Jadi Kopernik yang menang 2016 itu tahun kemarin 20 by 20 seperti itu. Itu dari CTP ngasih dana lagi untuk memberikan Kopernik untuk memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan di sana pada saat mereka melaut, pada saat mereka menyimpan ikan-ikannya seperti itu. Jadi setelah di sini ada bikin masker. Bikin masker. Bikin masker. Masker berapa ply? Mungkin bentuknya yang kreatif kali atau apa nih, aduh ini UMKM nih. Nah terus katanya hadiahnya nanti kalau menang kena potong pajak nggak Mas? Kan begitu. Kalau kena potongan pajak karena ini dana hibah ya, setahu saya sih enggak ya. Setahu saya sih enggak, itu gitu. Oke, ada lagi yang mau mungkin tadi minta penjelasan, kurang dijelasin lagi kali Mas, yang tentang kategorinya lagi kali. Iya, kalau itu kan untuk mahasiswa itu pun sebetulnya banyak ya. Ada juga beberapa yang sudah mendaftar. Yang sudah mendaftar seperti ada Al-Azhar, Undip, UGM, ITB itu juga ada. Cuma kan ya cukup banyak lah yang sudah daftar. Jadi sebaiknya sih mendaftar dulu gitu ya. Sebaiknya mendaftar dulu untuk mendapatkan ID. Nanti selanjutnya bisa hubungin saya kalau mereka ada kesulitan. Sebetulnya sih gitu dulu. Itu yang pertama itu dulu. Siap. Untuk dapetin ID. Ya siap ditelepon. Ini mungkin bisa dikasih ini aja karena takut kebatasan waktu, nanti kalau udah mati langsung nggak bisa ke save. Jadi Mas Kamal mungkin bisa dikasih kesimpulan atau penutup buat teman-teman yang sudah bergabung di Asa Kebaikan ini untuk segera mengikuti JSP. Jadi ya benar. Jadi untuk semua teman-teman yang hari ini ikut mendengarkan tentang penjelasan tentang Zayed Sustainability Prize, jika dari teman-teman ada yang mempunyai program baik yang sudah berjalan atau yang sedang berjalan, baik itu individual, organisasi, UMKM, usaha kecil menengah itu bisa mendaftar, dan sebaiknya mendaftarkan dahulu untuk mendapatkan unique ID. Setelah itu jika ada masalah untuk itu bisa hubungin saya. Karena ini udah tingkat dunia dan Indonesia sudah menang 2 kali, itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita kalah sama negara lain. Karena negara lain inovasinya kurang. Indonesia tuh paling banyak karena saya udah sering baca. Indonesia keren, banyak orang-orang kreatif ya Mas ya. Mudah-mudahan dengan melihat ini semua ingin bergabung, tertarik karena di sini sudah ada yang mendampingi, ada Mas Kamal yang siap membantu teman-teman ya. Ya, insya Allah saya bisa bantu semaksimal mungkin seperti itu. Jadi inti untuk malam ini ya, saya berharap yang sudah mendaftar tetap semangat, yang belum dan berminat bisa mendaftar mulai sekarang. Seperti itu. Siapa tahu rezekinya ya Mas ya, dan ya betul, kita nggak ada yang tahu, betul. Indonesia karena karena coba dulu karena kita nggak tahu bisa aja salah satu dari Indonesia yang menang. Kan ada pepatahnya nih, kalau kesempatan, kalau di situ ada kemauan pasti ada jalannya kan, di situ ada jalan. Betul, ada jalan. Iya, di sini sudah mengucapkan semua terima kasih infonya. Selamat malam Mas Kamal. Ya, selamat malam, terima kasih banyak. Semuanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah bergabung, sehat semuanya.